Dalam kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana orang lain meremehkan atau tidak menghargai kita. Bisa jadi di tempat kerja, dalam pergaulan, atau bahkan di dalam keluarga sendiri. Ketika menghadapi situasi semacam ini, reaksi umum kita adalah merasa sakit hati, marah, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri. Namun, ajaran Stokisme mengajarkan bahwa harga diri kita tidak boleh ditentukan oleh pendapat atau perlakuan orang lain. Stokisme adalah filosofi yang berkembang di Yunani dan Roma kuno, dengan tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Salah satu prinsip utama dalam Stokisme adalah pengendalian diri atas emosi dan fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dalam konteks menghadapi orang yang meremehkan kita, prinsip ini sangat penting untuk dipahami. Jika seseorang mengatakan hal buruk tentangmu, jangan membela diri atau marah. Sebaliknya, periksa dirimu sendiri, apakah yang dikatakan itu benar? Jika ya, perbaikilah dirimu. Jika tidak, maka abaikan. Epictetus. Bagian 1, Sumber harga diri yang sejati. Banyak orang mengukur harga dirinya berdasarkan hal-hal eksternal, seperti pendapat orang lain, status sosial, pencapaian material, atau pengakuan dari lingkungan sekitar. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa harga diri yang sejati harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengatakan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari pemahaman akan nilai-nilai diri kita, bukan dari validasi orang lain. Jika kita membiarkan orang lain menentukan nilai kita, itu berarti kita telah menyerahkan kendali atas kebahagiaan kita kepada mereka. Latihan praktis, mengidentifikasi sumber harga diri. Untuk membangun harga diri yang kuat, tanyakan pada dirimu. Apakah aku mendasarkan harga diriku pada pencapaian atau pujian dari orang lain? Apakah aku merasa berharga hanya ketika mendapat pengakuan? Bagaimana aku bisa membangun harga diri yang tidak tergantung pada opini eksternal? Tulis jawabanmu dalam jurnal dan refleksikan bagaimana kamu bisa mulai mengandalkan nilai-nilai internal ketimbang validasi dari luar. Bagian 2, Mengapa orang lain meremehkanmu? Seringkali, orang yang meremehkan kita melakukannya bukan karena ada sesuatu yang salah pada diri kita, tetapi karena mereka sendiri memiliki ketidakamanan atau rasa superioritas yang ingin dipertahankan. Marcus Aurelius dalam Meditations mengingatkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap mereka. Orang yang meremehkan kita mungkin melakukannya karena mereka merasa iri dengan pencapaian atau kualitas kita. Mereka ingin merasa lebih unggul dengan merendahkan orang lain. Mereka tidak sadar bahwa perkataan atau tindakan mereka menyakitkan. Mereka mengikuti pola pikir atau budaya yang tidak sehat. Latihan praktis, mengubah perspektif terhadap penghinaan. Setiap kali seseorang meremehkanmu, cobalah latihan ini. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata mereka benar-benar menentukan nilai diriku? Coba lihat dari perspektif lain. Apakah mungkin mereka bertindak seperti ini karena masalah pribadi mereka sendiri? Bayangkan dirimu sebagai pengamat luar yang netral, bagaimana kamu akan melihat situasi ini tanpa emosi? Dengan latihan ini, kamu akan menyadari bahwa penghinaan tidak selalu tentang dirimu, melainkan tentang kondisi mental atau emosional orang lain. Bagian 3, Respon stoik terhadap orang yang meremehkanmu. Jika seseorang meremehkanmu, bagaimana seharusnya kamu merespons? Dalam Stokisme, ada beberapa strategi utama. Diam dan abaikan. Dalam banyak kasus, tidak bereaksi adalah respons terbaik. Ketika kita tidak memberikan perhatian kepada mereka yang berusaha merendahkan kita, kita tidak memberikan mereka kekuatan atas emosi kita. Jawab dengan tenang dan rasional. Jika kamu perlu merespons, lakukan dengan tenang dan tanpa emosi. Sebagai contoh, jika seseorang berkata, kamu tidak cukup pintar untuk pekerjaan ini, kamu bisa menjawab, terima kasih atas pendapatmu. Aku akan terus belajar dan berkembang. Gunakan humor. Humor adalah alat ampuh untuk meredakan situasi. Jika seseorang berkata, kamu tidak akan pernah sukses, kamu bisa tersenyum dan menjawab, mungkin, tapi aku akan mencobanya dengan sepenuh hati. Alihkan fokus ke diri sendiri. Daripada terlalu memikirkan kata-kata orang lain, gunakan energi itu untuk meningkatkan diri.
Seneca mengajarkan bahwa waktu kita terbatas, jadi jangan buang energi pada hal-hal yang tidak penting. Jadikan motivasi. Terkadang, penghinaan bisa menjadi bahan bakar untuk berkembang. Gunakan kritik sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa mereka salah, tetapi bukan dengan kebencian, melainkan dengan tindakan nyata. Latihan praktis, menyusun respon stoik. Bayangkan beberapa skenario di mana seseorang meremehkanmu, lalu tulis respons yang sesuai dengan prinsip stokisme. Coba praktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan lihat bagaimana reaksimu berubah. Kesimpulan, kembali ke diri sendiri. Pada akhirnya, orang lain bisa berkata apa saja tentang dirimu, tetapi hanya kamu yang bisa menentukan nilai sejati dari dirimu sendiri. Dengan memahami bahwa harga dirimu berasal dari dalam, bukan dari opini orang lain, kamu akan memiliki ketenangan dan kebebasan emosional. Sebagaimana kata Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Mengapa kita terluka oleh penghinaan? Saat seseorang meremehkan kita, seringkali kita merasa marah, tersinggung, atau sedih. Reaksi emosional ini wajar, karena sebagai manusia kita memiliki kebutuhan untuk diakui dan dihargai. Namun, menurut Stokisme, perasaan sakit hati bukan berasal dari penghinaan itu sendiri, melainkan dari cara kita memaknainya. Epictetus mengatakan, bukan hal-hal di luar diri kita yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Artinya, jika kita bisa mengubah cara kita berpikir tentang penghinaan, maka kita bisa mengendalikan emosi kita dan menjadi lebih kuat secara mental. Bagian 1, mengenali pola emosi dalam diri. Sebelum kita bisa mengendalikan emosi, kita harus memahami bagaimana emosi kita bekerja. Saat diremehkan, biasanya kita melalui tahapan berikut. Pemicu seseorang meremehkan kita atau berkata sesuatu yang menyakitkan. Interpretasi, kita memberi makna pada kata-kata tersebut, misalnya, mereka merendahkanku karena aku memang lemah. Reaksi emosional, kita merasa marah, kecewa, atau rendah diri. Tindakan, kita mungkin membalas dengan kemarahan, menghindari orang tersebut, atau memendam perasaan negatif. Menurut Stokisme, reaksi emosional bukanlah hasil dari penghinaan itu sendiri, tetapi dari interpretasi kita terhadapnya. Jika kita bisa mengubah cara kita memaknai situasi, kita bisa mengendalikan emosi kita. Latihan praktis, menulis jurnal emosi. Setiap kali kamu merasa diremehkan, lakukan latihan ini. Tuliskan pemicu apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Analisis interpretasimu, apakah kamu menganggapnya sebagai penghinaan? Jika ya, mengapa? Ubah perspektif, bagaimana cara lain untuk memandang situasi ini tanpa tersinggung? Rencanakan tindakan rasional, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap tenang dan terkendali? Bagian 2, teknik stoik untuk mengendalikan emosi. Para filsuf stoik mengembangkan berbagai metode untuk menjaga ketenangan dalam situasi sulit. Berikut adalah beberapa teknik utama. 1. Premeditatio malorum, mempersiapkan diri terhadap penghinaan. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus bersiap menghadapi hal-hal buruk yang mungkin terjadi, termasuk penghinaan dan penolakan. Harapkan hal terburuk, dan ketika itu terjadi, kamu tidak akan terkejut. Seneca. Latihan ini disebut premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan buruk sebelum itu terjadi, sehingga kita bisa menerimanya dengan lebih tenang. Cara menerapkan. Sebelum bertemu seseorang yang sering meremehkanmu, bayangkan mereka akan mengucapkan sesuatu yang merendahkan. Tanyakan pada diri sendiri, jika itu terjadi, apa reaksi terbaik yang bisa aku berikan? Dengan persiapan ini, ketika situasi benar-benar terjadi, kamu sudah siap dan tidak mudah terpengaruh. 2. Mengontrol nafas dan respon fisik. Ketika kita marah atau tersinggung, tubuh kita secara otomatis merespons dengan detak jantung yang lebih cepat, ketegangan otot, dan keinginan untuk membalas. Untuk menghindari respons impulsif, kita bisa menggunakan teknik pernapasan stoik. Teknik 4-4-8. Tarik napas dalam selama 4 detik. Tahan napas selama 4 detik. Hembuskan napas perlahan selama 8 detik. Ulangi hingga merasa lebih tenang. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf dan memberi kita waktu untuk berpikir sebelum bereaksi. 3. Menggunakan perspektif dari luar. Bayangkan dirimu sebagai pengamat luar yang netral.
Jika seseorang meremehkanmu, tanyakan pada diri sendiri. Jika aku melihat orang lain mengalami ini, bagaimana aku akan menasihati mereka? Apakah ini benar-benar layak untuk membuatku marah? Akankah ini masih penting bagi hidupku 5 tahun dari sekarang? Teknik ini disebut view from above, di mana kita mengambil sudut pandang lebih luas agar tidak terjebak dalam emosi sesaat. 4. Mengingat bahwa semua orang bertindak sesuai dengan pengetahuan mereka. Marcus Aurelius mengatakan, ketika seseorang berbuat salah, itu karena mereka tidak tahu lebih baik. Jika mereka tahu lebih baik, mereka tidak akan melakukannya. Orang yang meremehkan kita mungkin bertindak berdasarkan ketidaktahuan, pengalaman hidup mereka sendiri, atau bahkan rasa tidak aman mereka. Menyadari hal ini bisa membantu kita merasa lebih tenang dan tidak terlalu mengambil hati. Bagian 3, menggunakan penghinaan sebagai alat pertumbuhan. Alih-alih melihat penghinaan sebagai sesuatu yang negatif, kita bisa menggunakannya untuk berkembang. Setiap kali seseorang meremehkan kita, kita punya 2 pilihan. Membiarkan diri kita tersakiti dan terjebak dalam kemarahan. Menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan diri. Contoh kisah nyata, Nelson Mandela. Nelson Mandela, pemimpin anti-apartheid di Afrika Selatan, sering dihina dan diremehkan oleh lawan politiknya. Alih-alih membalas dengan kebencian, ia tetap tenang dan mengendalikan emosinya. Hasilnya, ia tidak hanya memenangkan hati rakyat, tetapi juga dihormati oleh musuh-musuhnya. Pelajaran dari kisah ini, ketenangan adalah kekuatan. Jika kita tetap tenang saat diremehkan, kita akan memenangkan rasa hormat lebih besar di masa depan. Latihan praktis, mengubah penghinaan menjadi kekuatan. Setiap kali kamu diremehkan, tanyakan pada diri sendiri. Apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Bagaimana aku bisa merespons dengan cara yang membuatku lebih kuat? Apakah ini bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan diri? Tuliskan pengalamanmu dalam jurnal dan lihat bagaimana cara pandangmu terhadap penghinaan berubah seiring waktu. Kesimpulan, kendali diri adalah benteng terkuat. Penghinaan hanya akan menyakiti kita jika kita mengizinkannya masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Dengan memahami bahwa emosi kita berada dalam kendali kita sendiri, kita bisa menghadapi siapapun yang meremehkan kita dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Sebagaimana dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa eksternal. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Mengapa kita butuh pengakuan dari orang lain? Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar untuk diterima dan dihargai oleh lingkungan sekitar. Namun, ketika kita terlalu menggantungkan kebahagiaan dan harga diri pada pendapat orang lain, kita justru menjadi rentan terhadap penghinaan dan penolakan. Menurut filsuf Stoik, kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari bagaimana orang lain melihat kita. Epictetus berkata, jika kamu ingin berkembang, berhentilah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangmu. Jadi, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap validasi eksternal? Bagian 1, menyadari bahwa pendapat orang lain bukanlah kebenaran mutlak. Salah satu penyebab utama mengapa kita merasa sakit hati ketika diremehkan adalah karena kita menganggap pendapat orang lain sebagai kebenaran absolut. Padahal, semua opini manusia bersifat subjektif, tergantung dari pengalaman, bias, dan nilai yang mereka pegang. Kisah filosofis, Plato dan bayangan di gua. Plato pernah menggambarkan manusia seperti tahanan di dalam gua yang hanya bisa melihat bayangan di dinding, bukan realitas yang sebenarnya. Artinya, apa yang kita lihat dan yakini belum tentu merupakan kebenaran sejati. Dalam konteks ini, jika seseorang meremehkan kita, itu bukan karena kita benar-benar tidak berharga, tetapi karena mereka melihat kita dari perspektif yang terbatas. Latihan praktis, menilai kembali opini orang lain. Setiap kali seseorang meremehkanmu, tanyakan pada diri sendiri. Apakah mereka benar-benar mengenalku sepenuhnya? Apakah mereka memiliki bias tertentu yang mempengaruhi opini mereka? Jika ada orang lain yang memiliki perspektif berbeda, apakah pendapatnya juga akan sama? Dengan melakukan ini, kita menyadari bahwa opini orang lain bukanlah kebenaran mutlak, melainkan hanya refleksi dari pengalaman mereka sendiri. Bagian 2, mengembangkan harga diri yang berbasis pada diri sendiri.
Stokisme mengajarkan bahwa kita harus membangun harga diri berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang sendiri, bukan berdasarkan validasi eksternal. 1. Fokus pada karakter, bukan citra. Banyak orang berusaha menciptakan citra tertentu agar diterima oleh orang lain. Namun, Marcus Aurelius menegaskan bahwa karakter lebih penting daripada citra. Jangan pedulikan bagaimana orang lain menilaimu. Pedulikan hanya bagaimana kamu menilai dirimu sendiri. Bagaimana cara membangun karakter yang kuat? Pegang teguh prinsip yang kamu yakini, meskipun orang lain tidak menyetujuinya. Jadilah orang yang bisa diandalkan, jujur, dan berintegritas. Lakukan hal yang benar, bukan hal yang populer. Ketika kita fokus membangun karakter, kita tidak lagi peduli dengan pendapat negatif orang lain karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. 2. Menentukan standar kesuksesan sendiri. Jika kita membiarkan orang lain menentukan apa yang dianggap sebagai kesuksesan, maka kita akan terus merasa kurang dan tidak cukup baik. Latihan praktis, menentukan kesuksesan pribadi. Tuliskan 3 hal berikut dalam jurnal. Apa arti kesuksesan bagiku, berdasarkan nilainya sendiri? Apa langkah konkret yang bisa aku lakukan untuk mencapainya? Bagaimana aku bisa tetap berpegang teguh pada definisi ini meskipun orang lain tidak setuju? Ketika kita memiliki standar kesuksesan sendiri, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh kritik atau penghinaan. Bagian 3, menghadapi kritik dengan bijak. Salah satu cara terbaik untuk membangun ketangguhan mental adalah dengan belajar menghadapi kritik tanpa emosional. Ada 2 jenis kritik. Kritik yang membangun bisa membantu kita berkembang. Kritik yang tidak berdasar biasanya datang dari orang yang tidak memahami kita. Bagaimana cara membedakan kritik yang perlu didengar dan yang harus diabaikan? Jika kritik berasal dari seseorang yang memiliki pengalaman atau wawasan lebih luas, pertimbangkan untuk mendengarnya. Jika kritik berasal dari orang yang hanya ingin meremehkan, abaikan. Seneca berkata, jika seseorang menghina kita dan kita tersinggung, itu berarti kita memberikan mereka terlalu banyak kekuatan atas diri kita. Dengan kata lain, jika kita tetap tenang dalam menghadapi kritik yang tidak adil, kita menunjukkan bahwa kita lebih kuat daripada penghinaan itu sendiri. Latihan praktis, mengelola kritik dengan tenang. Setiap kali menerima kritik, tanyakan pada diri sendiri. Apakah kritik ini benar? Jika ya, ambil pelajarannya. Apakah kritik ini hanya pendapat subjektif? Jika ya, abaikan. Bagaimana cara terbaik untuk merespons tanpa emosi? Dengan latihan ini, kita bisa menghadapi kritik dengan kepala dingin dan tidak terpengaruh secara emosional. Bagian 4. Melatih diri untuk tidak mudah terpengaruh. Untuk benar-benar mencapai ketangguhan mental, kita harus melatih diri secara bertahap agar tidak mudah terpengaruh oleh penghinaan atau penolakan. 1. Latihan membiarkan orang lain berbicara. Ketika seseorang meremehkanmu, cobalah latihan berikut. Dengarkan tanpa bereaksi. Tarik napas dalam-dalam dan tetap tenang. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata ini benar-benar mempengaruhi hidupku? Jika tidak, biarkan saja. Latihan ini membangun ketahanan mental dan mengajarkan kita bahwa kata-kata orang lain hanya memiliki kekuatan jika kita membiarkannya masuk ke dalam diri kita. 2. Mempraktikkan pengendalian diri. Marcus Aurelius berkata, orang yang kuat bukanlah yang membalas dengan marah, tetapi yang tetap tenang meskipun dihina. Cara menerapkannya. Jangan bereaksi secara spontan terhadap penghinaan. Gunakan teknik pernapasan untuk tetap tenang. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Seiring waktu, kita akan semakin tidak peduli dengan opini negatif yang tidak relevan dengan hidup kita. Kesimpulan, menjadi tangguh dengan tidak mencari validasi dari orang lain. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dengan membangun harga diri yang berbasis pada nilai internal, kita bisa menghadapi penghinaan tanpa kehilangan ketenangan. Sebagaimana Epictetus berkata, seseorang hanya bisa meremehkanmu jika kamu mengizinkannya. Jadi, mulai hari ini, berhentilah mencari validasi dari orang lain. Jadilah pribadi yang kuat, mandiri, dan percaya diri berdasarkan prinsipmu sendiri. Mengapa kita terlalu mudah tersinggung? Sebagai manusia,
kita seringkali merasa sakit hati ketika dihina atau diremehkan. Ini karena ego kita berusaha melindungi harga diri dengan cara melawan atau membalas. Namun, filsafat Stoik mengajarkan bahwa tidak semua penghinaan perlu ditanggapi. Marcus Aurelius berkata, "Pilihlah pertempuran yang layak. Tidak semua hal harus kamu tanggapi." Jika kita terus-menerus terlibat dalam konflik dengan orang yang tidak menghargai kita, kita hanya akan menguras energi dan kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Lalu, bagaimana kita bisa menguasai seni mengabaikan penghinaan tanpa merasa lemah? Bagian 1. Memahami sumber penghinaan. Tidak semua hinaan datang dari kebencian atau niat jahat. Beberapa alasan mengapa seseorang menghina orang lain. Ketidaktahuan, mereka tidak memahami situasimu dengan sebenarnya. Kecemburuan, mereka merasa terancam oleh kesuksesan atau kebahagiaanmu. Kekuasaan dan kontrol, mereka ingin menjatuhkanmu untuk meningkatkan rasa superioritas mereka. Proyeksi rasa tidak aman, mereka sebenarnya memiliki masalah dengan diri mereka sendiri, tetapi melampiaskannya padamu. Kisah filosofis, Socrates dan penghinaan di pasar. Suatu hari, Socrates berjalan di pasar dan dihina oleh seorang pria. Alih-alih marah, ia hanya tertawa. Ketika ditanya mengapa ia tidak tersinggung, Socrates menjawab, "Jika seseorang menendang keledai, haruskah aku juga menendangnya kembali?" Socrates memahami bahwa tidak semua penghinaan layak mendapatkan tanggapan. Latihan praktis, analisis sumber penghinaan. Saat seseorang menghina atau meremehkanmu, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah orang ini benar-benar mengenalku? Apakah mereka mengatakannya karena alasan pribadi? Apakah mereka sebenarnya sedang menghadapi masalah sendiri? Jika jawabanmu mengarah pada fakta bahwa hinaan tersebut lebih mencerminkan diri mereka daripada dirimu, maka abaikan. Bagian 2. Mengembangkan mentalitas, dinding batu. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus memiliki mentalitas, dinding batu, terhadap hinaan. Artinya, kata-kata tidak bisa menyakitimu jika kamu tidak mengizinkannya masuk. 1. Hinaan hanya berarti jika kita memberinya makna. Epictetus berkata, "Tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali kamu mengizinkannya." Bayangkan dua skenario berikut. Seseorang berkata bahwa bajumu jelek dan kamu tersinggung. Seseorang berkata bahwa bajumu jelek dan kamu tertawa, menganggapnya sebagai pendapat subjektif. Dalam kedua kasus tersebut, hinaannya sama. Tapi hanya dalam skenario pertama kamu merasa terluka. Ini membuktikan bahwa reaksi kitalah yang menentukan dampaknya. Latihan praktis, teknik, pemisahan emosi. Setiap kali seseorang meremehkanmu, tarik napas dalam-dalam selama 3 detik. Katakan dalam hati, ini hanya kata-kata, bukan realitas. Bayangkan kata-kata tersebut tertiup angin dan menghilang. Semakin sering kamu melakukan ini, semakin sulit bagi orang lain untuk mempengaruhimu. 2. Jadilah seperti lautan yang tenang. Dalam stokisme, kesabaran dan ketenangan lebih berharga daripada balasan yang penuh emosi. Seneca berkata, "Seperti lautan yang tidak terganggu oleh ombak kecil, demikianlah kita harus menghadapi hinaan." Jika seseorang melempar batu ke dalam lautan, permukaannya mungkin beriak sesaat, tetapi kemudian kembali tenang. Seperti itulah seharusnya sikap kita terhadap hinaan. Bagian 3, menentukan kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mengabaikan penghinaan bukan berarti selalu diam. Terkadang, kita perlu berbicara, tetapi dengan cara yang tenang dan bermartabat. 1. Gunakan teknik, tanggapan netral. Ketika seseorang meremehkanmu, tanggapi dengan, "Oh, begitu menurutmu? Menarik, aku tidak melihatnya seperti itu. Itu pendapatmu, aku menghormatinya." Ini menunjukkan bahwa kamu tidak terpengaruh, sekaligus tidak membuang energi untuk berdebat. 2. Kapan harus bersikap tegas? Ada kalanya kita perlu menegaskan diri, terutama jika penghinaan itu menyangkut harga diri atau prinsip moral kita. Cara yang baik untuk melakukannya adalah dengan bersikap tenang, jangan menunjukkan emosi yang meledak-ledak. Fokus pada fakta, bukan serangan pribadi. Misalnya, "Saya menghormati pendapat Anda, tetapi saya tidak setuju karena alasan ini." Menutup dengan elegan, jangan memperpanjang konflik yang tidak perlu. Latihan praktis, skrip respon bijak.
Coba latih beberapa respons yang bisa digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika seseorang meremehkan pekerjaanmu, aku menghargai opinimu, tapi aku yakin dengan apa yang kulakukan. Jika seseorang menyerang pribadimu, aku lebih memilih fokus pada hal-hal yang membangun daripada perdebatan seperti ini. Dengan melatih ini, kita akan lebih siap menghadapi hinaan tanpa terbawa emosi. Bagian 4. Mengalihkan fokus ke hal yang lebih berharga. Pada akhirnya, hidup kita terlalu singkat untuk dihabiskan memikirkan kata-kata negatif orang lain. Marcus Aurelius berkata, "Jangan biarkan pikiran buruk orang lain mencuri ketenanganmu." Setiap kali kita tergoda untuk merespons hinaan, tanyakan, apakah ini akan berdampak pada hidupku dalam 5 tahun ke depan? Apakah ini lebih penting daripada kebahagiaan dan ketenanganku? Jika jawabannya tidak, maka biarkan saja. Latihan praktis, fokus pada diri sendiri. Alih-alih memikirkan penghinaan, gunakan waktumu untuk tanda centang putih tebal belajar keterampilan baru. Tanda centang putih tebal mengembangkan potensi diri. Tanda centang putih tebal berinvestasi dalam hubungan yang positif. Tanda centang putih tebal meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Ketika kita sibuk berkembang, hinaan orang lain menjadi tidak relevan. Kesimpulan, kekuatan sejati ada di dalam diri kita. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Daripada sibuk membalas penghinaan, lebih baik kita. Tanda centang putih tebal memahami sumber hinaan, tidak semua orang menghina karena membencimu. Tanda centang putih tebal menjadi dinding batu, kata-kata hanya menyakitimu jika kamu membiarkannya. Tanda centang putih tebal mengetahui kapan harus diam dan kapan harus bicara, tidak semua konflik layak diperjuangkan. Tanda centang putih tebal mengalihkan fokus ke hal yang lebih berharga, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kemarahan. Sebagaimana kata Epictetus, kamu hanya bisa dikalahkan oleh penghinaan jika kamu memilih untuk merasa terhina. Jadi, mulai sekarang, berlatihlah untuk mengabaikan hal-hal yang tidak layak menghabiskan energimu. Mengapa kita mudah terguncang? Ketika seseorang meremehkan kita, seringkali kita merasa tersinggung, marah, atau ragu terhadap diri sendiri. Reaksi ini wajar, tetapi dalam Stokisme, emosi negatif tidak boleh mengendalikan kita. Marcus Aurelius berkata, jika sesuatu dari luar mengguncangmu, itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena kamu mengizinkan pikiranmu untuk terguncang. Ketahanan mental bukanlah soal menghindari emosi, tetapi soal mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana cara membangun ketahanan mental agar tetap tenang, bahkan dalam situasi yang paling penuh tekanan sekalipun. Bagian 1, memahami sumber kelemahan mental. Sebelum membangun ketahanan mental, kita harus memahami mengapa kita mudah terguncang. Ada beberapa alasan mengapa kita kehilangan ketenangan saat diremehkan. Ego yang terlalu besar, kita ingin dihormati oleh semua orang. Takut gagal atau dianggap lemah, kita khawatir hinaan itu mungkin benar. Kurangnya kontrol diri, kita membiarkan emosi menguasai kita. Fokus pada opini orang lain, kita terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Latihan praktis, menyadari titik lemah. Catat 3 situasi terakhir di mana kamu merasa terguncang karena diremehkan. Analisis, apakah karena egomu? Takut gagal? Terlalu peduli dengan opini orang? Buat strategi untuk mengatasinya di masa depan. Kesadaran adalah langkah pertama untuk membangun ketahanan mental. Bagian 2, teknik stoik untuk membangun ketahanan mental. Setelah memahami sumber kelemahan mental, sekarang saatnya menguatkan mentalitas kita dengan prinsip Stokisme. 1. Premeditatio malorum, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Salah satu teknik stoik yang paling kuat disebut premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan buruk. Seneca berkata, orang yang sudah bersiap menghadapi pukulan tidak akan terkejut ketika pukulan itu datang. Jika kamu tahu bahwa kamu akan menghadapi orang yang meremehkanmu, persiapkan dirimu secara mental sebelum itu terjadi. Latihan praktis, simulasi mental. Setiap pagi, pikirkan skenario di mana seseorang meremehkanmu. Bayangkan respons yang paling bijak dan tenang.
Ulangi ini setiap hari agar ketika hal itu benar-benar terjadi, kamu sudah siap. Dengan latihan ini, kamu tidak akan lagi terkejut atau kehilangan ketenangan saat benar-benar menghadapi hinaan. 2. Dikotomi kendali, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Epictetus mengajarkan bahwa dalam hidup ini ada dua jenis hal. Tanda centang putih tebal hal yang bisa kita kendalikan pikiran, tindakan, reaksi kita. Tanda silang hal yang tidak bisa kita kendalikan, opini orang lain, penghinaan, keadaan di luar diri kita. Ketahanan mental berasal dari melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Latihan praktis, tabel kendali. Saat seseorang meremehkanmu, tanyakan. Apakah aku bisa mengontrol pendapat mereka? Tidak. Apakah aku bisa mengontrol caraku merespons? Ya. Fokuslah pada responsmu, bukan pada hinaan mereka. 3. Melatih jarak emosional dari perkataan orang. Jika seseorang melempar batu ke arahmu, apakah kamu akan mengambilnya dan memukul dirimu sendiri? Tentu tidak. Tetapi itulah yang kita lakukan ketika kita membiarkan hinaan orang lain melukai perasaan kita. Marcus Aurelius berkata, kita tidak tersinggung oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh makna yang kita berikan padanya. Latihan praktis, teknik, melihat dari perspektif luar. Saat seseorang meremehkanmu, bayangkan dirimu sebagai orang ketiga yang melihat situasi itu dari kejauhan. Tanyakan, apakah ini benar-benar masalah besar? Rasakan bagaimana beban emosimu mulai menghilang. Dengan latihan ini, kamu tidak akan lagi terbawa emosi oleh hinaan orang lain. Bagian 3, menggunakan hinaan sebagai motivasi. Orang-orang sukses di dunia ini sering diremehkan sebelum mereka berhasil. Contoh nyata, Albert Einstein dikatakan terbelakang secara mental oleh gurunya. Oprah Winfrey pernah dipecat karena dianggap tidak cocok untuk TV. Michael Jordan pernah ditolak dari tim basket sekolahnya. Tetapi mereka tidak membiarkan hinaan itu menghentikan mereka. Justru, mereka menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik. Latihan praktis, mengubah penghinaan menjadi bahan bakar. Setiap kali seseorang meremehkanmu, tulis hinaannya di selembar kertas. Gunakan itu sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras. Buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Seperti kata Seneca, balas dendam terbaik adalah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bagian 4, membangun rutinitas untuk ketenangan mental. Ketahanan mental bukan sesuatu yang didapat dalam semalam. Itu harus dilatih setiap hari. 1. Latihan, jurnal stoik. Setiap malam, tulis di jurnal. Apa hinaan atau tantangan yang aku hadapi hari ini? Bagaimana aku bereaksi? Bagaimana aku bisa bereaksi dengan lebih baik di masa depan? Jurnal ini akan membantumu melacak perkembangan emosionalmu. 2. Meditasi stoik, menenangkan pikiran. Marcus Aurelius sering melakukan meditasi stoik sebelum tidur untuk menyaring hal-hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang benar-benar berarti. Coba lakukan teknik berikut. Duduk dengan tenang selama 10 menit. Bayangkan semua hinaan dan opini orang lain sebagai awan yang berlalu. Rasakan bagaimana ketenangan mulai mengisi pikiranmu. Dengan latihan rutin, kamu akan lebih kebal terhadap hinaan. Kesimpulan, ketenangan adalah pilihan, bukan reaksi. Dalam stokisme, ketahanan mental adalah tentang mengontrol bagaimana kita merespons hinaan, bukan menghindarinya. Tanda centang putih tebal, persiapkan diri dengan premeditatio malorum, jangan kaget ketika hinaan datang. Tanda centang putih tebal, gunakan dikotomi kendali, fokus hanya pada hal yang bisa dikontrol. Tanda centang putih tebal, latih jarak emosional, jangan biarkan hinaan masuk ke dalam hati. Tanda centang putih tebal, gunakan hinaan sebagai motivasi, buktikan dengan tindakan, bukan emosi. Tanda centang putih tebal, bangun rutinitas untuk ketenangan mental, jurnal stoik dan meditasi akan membantumu tetap tenang. Seperti kata Epictetus, ketenangan bukanlah tentang tidak memiliki masalah, tetapi tentang bagaimana kita tetap tenang di tengah masalah. Jadi, mulai sekarang, latihlah ketahanan mentalmu. Jangan biarkan orang lain mengendalikan emosimu. Kamu yang memegang kendali atas hidupmu. Mengapa diam adalah senjata terbaik? Ketika seseorang meremehkan kita,
Insting pertama kita biasanya adalah membalas, membela diri, atau menjelaskan diri kita. Namun, dalam banyak situasi, diam adalah pilihan yang lebih kuat. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kekuatan sejati bukanlah tentang menang dalam perdebatan, tetapi dalam menguasai diri untuk tidak terjebak dalam perdebatan yang sia-sia." Dalam bab ini, kita akan membahas mengapa diam adalah strategi stoik yang kuat, kapan harus diam, dan bagaimana menggunakan keheningan untuk mengalahkan mereka yang meremehkan kita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagian 1, Mengapa orang meremehkan kita? Sebelum memahami seni diam, kita perlu memahami motivasi orang yang meremehkan kita. Biasanya, mereka melakukannya karena ingin membuat kita kehilangan kendali, mereka ingin kita marah atau tersinggung. Mencari perhatian, mereka ingin kita bereaksi agar mereka merasa berkuasa. Mencoba menjatuhkan mental kita jika kita goyah, mereka merasa menang. Tidak tahu dampak ucapannya kadang, mereka hanya berbicara tanpa berpikir. Orang yang meremehkan kita bukanlah masalahnya, tetapi bagaimana kita meresponsnya yang menentukan apakah mereka berhasil atau tidak. Bagian 2, Filosofi Stoik dalam diam. Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak harus merespons setiap hinaan atau serangan verbal yang datang kepada kita. Epictetus berkata, "Ketika orang berbicara buruk tentangmu, jangan coba membela dirimu. Sebaliknya, biarkan tindakanmu membuktikan kebenaran." Ketika kita diam, tanda centang putih tebal kita menunjukkan bahwa hinaan mereka tidak berpengaruh pada kita. Tanda centang putih tebal kita mengendalikan situasi dengan ketenangan. Tanda centang putih tebal kita menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Salah satu contoh nyata dari kekuatan diam adalah Socrates. Ketika dihina atau diserang secara verbal, dia hanya tersenyum dan tetap tenang. Hasilnya, lawannya menjadi frustrasi karena tidak mendapat reaksi yang mereka inginkan. Bagian 3, Kapan harus diam? Tidak semua situasi menuntut kita untuk diam. Ada saatnya kita perlu berbicara, tetapi ada juga saat di mana diam adalah strategi terbaik. 1. Saat orang hanya mencari perhatian. Jika seseorang meremehkanmu di depan umum hanya untuk terlihat lebih unggul, jangan beri mereka reaksi. Contoh, seorang rekan kerja mengatakan, kamu pasti nggak bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Lingkaran merah besar reaksi yang salah, apa maksudmu? Aku bisa menyelesaikan ini. Kamu memberi mereka perhatian yang mereka inginkan. Reaksi yang benar, tersenyum sebentar, lalu lanjutkan pekerjaanmu. Kamu membuat mereka kehilangan kekuatan atasmu. 2. Saat mereka ingin membuatmu marah. Beberapa orang ingin melihat kita kehilangan kendali. Contoh, seorang teman berkata, "Kenapa sih kamu selalu gagal dalam hal seperti ini?" Lingkaran merah besar reaksi yang salah, "Aku nggak gagal. Kamu cuma iri." Reaksi yang benar, tatap sebentar, angkat bahu, dan lanjutkan. Diam adalah bukti bahwa kita tidak terguncang oleh ucapan mereka. 3. Saat perdebatan tidak akan mengubah apapun. Kadang, tidak peduli seberapa banyak kita menjelaskan, orang tidak akan berubah pikiran. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa jangan buang waktu berdebat dengan orang yang tidak ingin memahami. Biarkan mereka tetap dengan pendapatnya, dan kamu tetap dengan ketenanganmu. Bagian 4. Cara menggunakan diam sebagai senjata psikologis. Ketika diam digunakan dengan benar, itu bisa menjadi senjata psikologis yang lebih kuat daripada kata-kata. 1. Teknik, tatapan tenang. Jika seseorang menyerangmu dengan kata-kata, jangan langsung membalas. Sebaliknya, lakukan ini. Tanda centang putih tebal tatap mereka sebentar tanpa ekspresi. Tanda centang putih tebal beri jeda beberapa detik sebelum berbicara, atau memilih untuk tidak berbicara. Tanda centang putih tebal jika perlu berbicara, ucapkan sesuatu dengan suara rendah dan tenang. Efeknya, mereka akan merasa tidak nyaman karena mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka harapkan. 2. Teknik, tersenyum dan berjalan pergi. Kadang, senyum kecil lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Jika seseorang berkata, "Kamu nggak akan pernah sukses dalam hidup," cukup senyum dan pergi. Ini menunjukkan bahwa perkataan mereka sama sekali tidak mempengaruhimu. 3. Teknik, gunakan hinaan sebagai motivasi. Dalam dunia stokisme,
hinaan bisa menjadi bahan bakar untuk meningkatkan diri. Contoh, suatu hari, seseorang meremehkan seorang atlet muda dengan berkata, "Kamu nggak akan pernah jadi juara." Alih-alih marah, atlet itu hanya tersenyum dan berkata, "Kita lihat saja nanti." Tahun berikutnya, dia menjadi juara nasional. Moralnya, biarkan prestasi yang berbicara, bukan emosimu. Bagian 5, diam tapi tetap beraksi. Diam bukan berarti kita membiarkan diri diinjak-injak. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus tetap mengambil tindakan, tetapi tanpa emosi yang tidak perlu. Jika seseorang meremehkanmu di tempat kerja, jangan buang energi untuk berdebat. Sebaliknya, bekerja lebih keras dan buktikan dengan hasil. Seperti yang dikatakan Seneca, hinaan hanya akan menyakitimu jika kamu mengizinkannya masuk ke dalam hatimu. Bagian 6, latihan praktis untuk menguasai seni diam. Untuk menerapkan strategi ini, cobalah latihan berikut. Latihan 5 detik. Setiap kali seseorang mengatakan sesuatu yang memprovokasimu, hitung 5 detik sebelum merespons. Jika setelah 5 detik kamu masih merasa perlu merespons, pastikan responsmu tetap tenang. Latihan tidak menanggapi. Selama sehari penuh, cobalah untuk tidak merespons komentar negatif apapun. Lihat bagaimana perasaanmu setelahnya, kamu akan merasa lebih berkuasa atas emosimu. Latihan mencatat reaksi. Tulis setiap penghinaan yang kamu terima dalam sehari. Tulis bagaimana kamu bereaksi dan bagaimana kamu seharusnya bereaksi secara stoik. Dengan latihan ini, kamu akan semakin terbiasa untuk menggunakan diam sebagai senjata kekuatan. Kesimpulan, keheningan adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Tanda centang putih tebal diam tidak berarti lemah, itu berarti kamu mengendalikan dirimu. Tanda centang putih tebal tidak semua hinaan perlu dibalas, terkadang, keheningan lebih menyakitkan bagi mereka. Tanda centang putih tebal ketenangan adalah kekuatan, orang yang tidak bisa membuatmu marah, tidak bisa mengendalikanmu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan terhadap mereka yang meremehkanmu adalah menunjukkan bahwa mereka tidak berarti apa-apa bagimu. Jadi, mulai sekarang, gunakan diam sebagai senjata. Jangan biarkan mereka mengendalikan emosimu, kendalikan dirimu sendiri.